Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sifat istimewa dari cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Restu, NPM 022. Saya Mega Rahmawati, NPM 010. Saya Prestami Aisyah Syari, NPM 133. Saya Rizal Bagus Mahendra, NPM 123. Cermin. Secara sederhana, cermin merupakan benda yang dapat menghasilkan bayangan. Cermin juga dapat diartikan sebagai benda yang memiliki permukaan datar dan dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Bentuk permukaan dari cermin ada 3, yaitu cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Dari 3 cermin tersebut, mempunyai sifat istimewa dan hasil bayangan yang berbeda-beda. Yang pertama, cermin cekung. Cermin cekung adalah salah satu jenis cermin lengkung yang bentuk permukaannya melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat konvergen, yaitu bersifat mengumpulkan cahaya atau sinar. Sinar yang merambat sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan oleh cermin cekung menuju titik fokus cermin. Titik fokus untuk cermin cekung bernilai positif. Hal ini karena fokus cermin berada di depan cermin. Yang kedua, cermin cembung. Cermin cembung adalah salah satu jenis cermin lengkung yang bentuk permukaannya melengkung keluar. Cermin ini bersifat divergen atau bersifat menyebarkan cahaya, di mana sifat ini merupakan kebalikan dari sifat cermin cembung. Titik fokus cermin cekung terletak di belakang cermin, sehingga titik ini bernilai negatif. Bayangan yang terbentuk pada cermin cembung bersifat maya, tegak di belakang cermin, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti garis lurus. Bayangan benda yang dibentuk dari cermin datar memiliki ukuran dimensi ukur panjang plus lebar yang sama dengan dimensi benda. Sinar istimewa. Sinar istimewa adalah sinar-sinar datang dan pantul yang berhubungan langsung dengan sumbu utama, titik pusat kelengkungan, dan titik fokus cermin. Dengan menggunakan konsep hukum Celsius dan garis normal, maka kita dapat menentukan sinar-sinar istimewa pada cermin. Sinar istimewa cermin cekung. 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus cermin cekung. 2. Sinar yang datang melalui titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama cermin cekung. 3. Sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama. Sinar istimewa pada cermin cembung. 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus maya cermin. 2. Sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama cermin. Yang ketiga ada sifat sinar istimewa cermin cembung, yaitu sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali seolah-olah dari titik yang sama, seperti contoh di gambar di samping. Lalu ada sifat istimewa cermin datar. Yang pertama ada sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar dan berada pada bidang pantulnya. Yang kedua ada sudut pantul cahaya, nilainya sama dengan sudut datang cahaya. Lalu sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin. Cermin merupakan suatu bidang licin yang dapat memantulkan seluruh cahaya yang jatuh padanya. Ada 2 jenis bayangan yang dibentuk dari pemantulan, yaitu bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan nyata merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan garis cahaya-cahaya pantul. Bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar. Bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan
perpanjangan garis cahaya-cahaya pantul. Bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, tetapi bayangan dapat dilihat di cermin yang dibentuk dari perpanjangan cahaya pantul di belakang cermin. Lalu ada sifat bayangan cermin cekung. Benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat optik akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Sinar yang datang melalui pusat optik cermin akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang, dan sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Berikut seperti gambar. Benda yang terletak di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Sinar yang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. 3. Benda yang terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama cermin. Kemudian ada sifat bayangan cermin cembung. Benda yang terletak di hadapan cermin cembung akan menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah keluar dari titik fokus, dan sinar yang menuju titik fokus cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan perpanjangan sinar yang keluar dari titik fokus dan sinar yang sejajar sumbu utama hasil pantulan sinar yang datang melalui titik fokus membentuk bayangan maya. Kemudian sifat bayangan cermin datar. Bila sebuah benda diletakkan di depan cermin datar, maka adanya pemantulan cahaya menyebabkan bayangan pada cermin datar dan bayangan benda terletak pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Cermin datar merupakan cermin dengan permukaan yang datar dan mengikat. Adapun sifat-sifat bayangan cermin datar yaitu 1. Bayangan tidak terbalik atau tegak. 2. Bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar. 3. Besar bayangan sama dengan besar benda. 4. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 5. Bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan.